Data Anda sudah masuk kepada kami pihak ketiga lapangan. Silahkan bayarkan tagihan Anda hari ini sebelum konsekuensi berupa: 1. Penagihan paksa di alam. Penagihan kepada keluarga Anda. Ini semuanya hal-hal yang dilarang gitu. 3. Pengiriman foto KTP ke seluruh kontak di HP Anda. Waduh, pengiriman foto KTP seluruh kontak buat apa tuh ya? Habis itu pengiriman foto Anda yang sudah saya edit dengan saya sebarkan di grup Facebook. Habis itu melalui email. Email juga sering dipergunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara si debitur dengan si debt collector untuk melakukan penekanan. Terkadang bahasa-bahasa yang tidak muncul di sini. Coba tengok sini. Apa itu? Karena pinjol itu semuanya bukan karena kemauan, tapi memang dibunuh. Wow, ancaman luar biasa ya. Mulai bertaburan seperti yang saya sampaikan sama teman-teman semuanya, bahwasanya kalau sudah melewati bulan Juni ya, itu sudah tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena si debitur ini ya, itu akan dijadikan objek untuk mencapai target dari si penagih hutang. Jadi jangan anggap ini main-main buat teman-teman yang mengalami telat bayar. Dan di sini mau saya terangkan juga yang mana pelimpahan data kepada pihak ketiga itu sudah mulai berjalan, dan susulan mereka yang mengendarai mobil untuk menuju ke rumah si nasabah itu sudah mulai dikeluarkan lagi. Bahkan ancaman-ancaman terparah mau menghabisi dan menghilangkan nyawa itu selalu disampaikan oleh penagih hutang. Takut nggak teman-teman semuanya? Lokasi dilacak, kita didatangi, pihak ketiga muncul ke rumah. Habis itu pengiriman foto-foto, pemaksaan biaya lunas di rumah. Takut dong? Jangan dulu takut ya. Kita terangkan di sini biar teman-teman paham semuanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Mungkin sebagian belum mengerti dan belum paham, kok seperti ini polanya, kok seperti ini konsepnya. Nah, ini yang mau kita terangkan. Teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Silahkan. Jalur keras ya, karena kalau sudah melewati di bulan Juni ya jangan kita anggap remeh gitu loh. Karena setengah tahun telah berlalu kan, dari 1 sampai 6 kan sudah setengah tahun, tinggal 7 sampai 12. Ini pemacu. Ya, mereka akan dipacu untuk mencapai hasil yang maksimal untuk di akhir tahun nanti. Maka dengan itu mereka berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba lagi gitu loh. Kemarin kan sudah sempat tuh ditumbangkan. Ya, mulai disenggol oleh Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia bahwasannya komunitas Galbay itu akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Oke. Dan habis itu merembes-rembes kemana-mana. Ini tujuannya hanya sebatas untuk membungkam tadi. Karena kalau banyak komunitas-komunitas seperti itu yang menstabilkan pemikiran dari orang-orang, ancaman dari debt collector itu tidak berlaku. Ini menjadi kekhawatiran besar bagi si Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia, sehingga disenggol lah. Ini adalah tindakan kejahatan. Sementara hal yang seperti ini, apakah ini dikategorikan tindakan yang menguntungkan? Tindakan yang sesuai dengan SOP? Coba dulu kita baca ya. Data Anda sudah masuk kepada kami pihak ketiga lapangan. Silahkan bayarkan tagihan Anda hari ini sebelum konsekuensi berupa: 1. Penagihan paksa di alamat. Kata paksa ini yang nggak bagusnya ya. Walaupun itu ya namanya debt collector, dia ngejar target, dapat tagihan, dapat bonus ya gak? Jadi biasalah hal-hal seperti itu, oke? Penagihan paksa di alamat. 2. Penagihan kepada keluarga Anda. Ini semuanya hal-hal yang dilarang gitu. 3. Pengiriman foto KTP ke seluruh kontak di HP Anda. Waduh, pengiriman foto KTP seluruh kontak buat apa tuh ya? Habis itu pengiriman foto Anda yang sudah saya edit dengan saya sebarkan di grup Facebook ya, karena kata-kata yang satu kalimat tadi dengan 5 huruf tadi tidak bisa saya bacakan ya. Jadi teman-teman bisa lihat aja di sini.
Jika tidak mau terjadi hal fatal kepada data diri Anda ke depan, silahkan selesaikan tagihan Anda sekarang juga sebelum konsekuensi kami jalankan. Cuman satu yang saya tanya sama teman-teman semuanya. Saya ini berbusa mulut setiap hari menyampaikan sumber masalah ada di telepon, WhatsApp, email. Kenapa tidak Anda putus? Akhirnya seperti ini. Ya, habis itu dikirimin orang sedang dalam perjalanan. Ini dari tahun 2018. Hal-hal seperti ini sudah sangat sering. Ini entah sopir travel, entah apa yang dipoto kita nggak tahu. Entah foto di mana yang sedang dicomot kita nggak tahu. Tapi ini malah dikait-kaitkan dengan hal-hal penagihan. Padahal nggak ada hubungannya. Ini yang saya sampaikan. Kenapa pentingnya teman-teman semuanya mengambil kesimpulan untuk memutus telepon, WhatsApp, email, rinset HP ke setelan pabrik demi menyelamatkan pemikiran Anda. Kalau sudah seperti ini, kacau nggak pemikiranmu? Kacau dong. Ya, ini hanya bagian kecilnya saja. Walaupun mereka tidak menyebutkan nama aplikasi di sana, tapi si debetur selalu menyampaikan ini dari aku laku. Ya, padahal nama aplikasi nggak ada di sana. Jadi kita nggak bisa juga berasumsi bahwa ini dilakukan oleh aku laku. Nggak bisa. Karena mereka akan tepis hal itu nantinya dengan statement lainnya. Ya, jadi kalau si debeturnya memang meyakini hal itu dilakukan oleh si aku laku dan segala macam, mungkin bisa dicari bukti yang lebih valid lagi ya. Tapi kalau hanya sebatas hal-hal seperti ini, nggak bisa. Walaupun disampaikan memang telat, tapi kok jahat omongannya. Omongan debt collector itu tidak pernah diajarkan memang. Karena bagaimana caranya mereka mempengaruhi pemikiran si debetur dia tadi atau si nasabah dia tadi untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Ya, atau Anda akan ditekan nantinya untuk menjual aset-aset yang ada. Ini tujuan mereka gitu loh. Ya, jadi teman-teman jangan bilangin, wah ini bang kok jahat banget omongannya itu. Ya, hal-hal yang biasa. Habis itu melalui email. Email juga sering dipergunakan sebagai sarana untuk berkomunikasi antara si debetur dengan si debt collector untuk melakukan penekanan. Terkadang bahasa-bahasa yang tidak muncul di sini. Coba tengok sini. Apa itu? Karena pinjol itu semuanya bukan karena kemauan, tapi memang dibunuh oleh orang-orang di dalam pinjol. Jangan harap hidup kau tenang jika kau karena pinjol itu hak. Yang benar itu adalah orang pinjol karena tidak mau melunasi hutang yang kau bayar. Sayang banget gitu loh. Sayang banget. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Jadi cukup disayangkan juga kalau teman-teman percaya dengan hal-hal seperti ini. Ya, tadinya saya sempat bertanya, ini dilakukan oleh debt collector mana? Dia menyampaikan ada DC pinjol yang melakukan ancaman, mau menghabisi dan segala macam. Mau dibayar tapi belum ada uang. Oke, ini dari aplikasi mana? Dia bilangin Kredit Pintar. Nggak ada bukti Kredit Pintarnya, saya sampaikan gitu kan. Dia bilang email ini hanya digunakan pengajuan KP. Oh, kayak gitu. Ya sudah. Kalau memang dia sudah paham, email itu hanya satu-satunya diajukan untuk mengajukan di Kredit Pintar, ya oke-oke aja. Satu lagi Bang Medi masuk ke email yang sama, ancaman penculikan. Ancaman-ancaman seperti itu, kalau semuanya kita terjemahkan, yang kacau pemikiran kita. Padahal faktanya hal itu tidak ada. Ya, faktanya debt collector butuh tagihan, butuh target. Oke, dia akan mengejar hal itu. Makanya saya bilangin lewat dari bulan Juni nanti, Anda persiapkan mental Anda dengan maksimal. Kalau Anda tidak mau memutus komunikasinya, dampaknya akan besar. Dampaknya apa? Kamu akan sibuk menerjemahkan setiap hari ancaman-ancaman yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Itu yang selalu saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Alhasil, semua itu terjadi. Sekarang Anda mau lapor kemana? Lapor ke OJK. OJK ya beranggapan, wah ini bukan pinjol legal, karena pinjol legal tidak kita bolehkan hal-hal seperti itu. OJK beranggapan ucapan mereka ini benar-benar dipatuhi oleh pinjol ini, padahal fakta di lapangan nggak ada. Tapi sangat sulitlah bagi kita masyarakat biasa untuk membuktikan hal itu, karena kita keterbatasan dari akses. Seandainya kita diberikan akses untuk melacak email, melacak nomor telepon, semua pinjol legal layak diblokir, layak dihapus. Tapi apa boleh buat? Maka dari itu, karena kita tidak bisa berbuat banyak,
hapuslah semua komunikasi yang terhubung di pinjol. Dengan begitu, itu bisa menyelamatkan Anda untuk jangka panjang. Anda tidak perlu sibuk memikirkan hal-hal yang tidak-tidak. Dan sebelum teman-teman beranjak juga, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa praktekkan ya. Sebelum beranjak juga, penting juga bagi teman-teman semuanya untuk mengetahui ya tentang aturan-aturan yang mau diterbitkan OJK di 31 Juli nanti. Silahkan lanjutkan menonton video ini. Tidak ada yang perlu Anda takutkan dengan ancaman-ancaman sampah seperti tadi. Ambil keputusan yang tepat, semuanya lewat. Oke? Untuk yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, ini harus Anda catat. Ya, ini harus Anda catat semuanya. Yang lebih dari 3 aplikasi meminjam di pindar-pindar resmi, yang mana saya selalu mau mengingatkan Anda supaya tidak lupa dengan satu hal ini. Kedepannya kita benar-benar nantinya menemukan pinjol-pinjol yang benar taat akan aturan, tidak hanya menyalahkan si peminjam, tapi juga harus diberikan kesalahan kepada si pemberi pinjaman. Ya, teman-teman masih ingat semuanya tentang COJK nomor 19 tahun 2023, yang mana satu orang cuman boleh meminjam 3 aplikasi pinjol, berlaku sejak Januari 2024. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman juga jangan sampai lupa tentang FDC, Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending, yang mana ini dibentuk bukan hanya semata formalitas, bukan hanya semata untuk menyampah aja di sebuah lembaga, itu tidak. Tapi ini lebih kepada patokan dasar bahwasannya pinjaman online ya, sebelum memberikan dana kepada calon nasabahnya harus memperhatikan Fintech Data Center atau Pusat Data Fintech Lending. Ini fungsinya hampir sama dengan Slick. Ini juga bisa mengkaji soal credit scoring, menganalisa layak atau tidaknya calon si debitur ini diberikan pinjaman. Ya, itu untuk patokan yang kedua. Untuk yang ketiga, yang mana OJK berencana, ya, bukan berencana lagi ya, yang mana OJK meminta nanti 31 Juli 2025 ya, semua pinjol wajib menjadi pelapor Slick. Pelapor Slick ini bukan semata untuk menghitamkan daftar data Anda ini, tapi juga lebih kepada patokan dasar sebelum pihak pinjaman online memberikan pinjaman. Berarti ada 3 aturan yang tidak boleh kita lupakan. Pertama, COJK nomor 19 tahun 2023, satu orang maksimal meminjam 3 aplikasi. Kalau ada yang meminjam lebih dari 3 aplikasi, catat aja nama aplikasinya. Itu nggak salah Anda, salah si pemberi pinjaman. Sudah tahu Anda ada terjebak atau Anda sudah meminjam di 3 aplikasi, kenapa lagi ini masih dicairkan? Ya, habis itu lagi tentang Fintech Data Center. Anda sudah mengalami telat bayar, ya, Anda sudah tidak mampu bayar, tapi melakukan pinjaman tetap juga masih cair. Berarti kesalahan dari si pemberi pinjaman, bukan Anda yang salah lagi gitu. Yang namanya orang lagi kalut banget, nggak ada peluang lagi, nggak ada nampak celah lagi, apapun dihalalkan. Tinggal dari si pemberi pinjaman, ya, untuk menguji kelayakan, layak atau tidak ini. Ini orang sudah meminjam 3 aplikasi. Kalau saya kasih lagi yang keempat, yakin dia mampu. Ini yang 3 aja ya, ini udah telat bayar. Ya, jadi jangan mau-mau teman-teman semuanya hanya disalahkan sepihak gitu loh, tanpa mereka mengakui kesalahan mereka juga. Habis itu baru Slick tadi diperhatikan. Jadi 3 hal ini menjadi patokan dasar nantinya untuk si pinjol memberikan pinjaman kepada calon si nasabahnya. Maka dari itu buat teman-teman semuanya, kalau ada nanti
yang masih mencairkan pinjaman, sementara sebelumnya Anda sudah mengalami terjerat pinjol di 2 aplikasi, 3 aplikasi, dan itu bahkan Anda tidak membayar sudah berbulan-bulan lamanya, tapi Anda mengajukan sekarang-sekarang ini, itu masih cair aja pinjol-pinjolnya itu. Berarti kebodohan ada di pinjol itu. Berarti aturan semua yang dibentuk OJK, aturan yang dibentuk AFPI, bullshit dan nol besar. Ya, anggap aja itu bonus gitu. Ya, Anda sudah mengalami nih, saya sudah macet bang, saya minjam itu sejak awal 2025, ya kan? Tapi saya tidak membayar-bayar lagi bang, karena keadaan saya, karena memang tidak mampu dan segala macam. Oke. Habis itu di bulan 6 ini bang, saya berencana mengajukan lagi, ya. Dan itu cair. Ya kalau cair ya sudah, itu anggap aja bonus buatmu. Kesalahan dari mereka gitu loh. Kenapa mereka tidak memperhatikan yang tadi? Maksimal cuma 3 pinjol. Emang nggak ada data si nasabah ini di dalam sistem mereka? Harusnya ada dong. Ya. Buat apa ini fintech data center? Buat apa ini pusat data fintech lending? Kalau pada dasarnya orang yang sudah macet membayar, itu masih cair-cair aja. Kalau dibilangin itu ilegal, ya kalau ilegal nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika yang mencairkan pinjol pindar yang resmi di bawah OJK. Ini sudah ada nih, dia macet bayar di Aku-Laku, Kredipo, Kredit Pintar. Uang Mi mencairkan. Samir mencairkan. Pinjam duit mencairkan. Berarti real kesalahan mereka gitu. Kenapa tidak memperhatikan kredit scoring? Kenapa tidak memperhatikan batas maksimal? Kenapa mereka malah masuk untuk bunuh diri lagi ke dalam? Salah siapa? Jangan teman-teman mau disalahkan sepenuhnya dalam hal itu gitu loh. Ini ekonomi sudah lesu sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dewan kita kemarin. Dia menyampaikan ekonomi sudah lesu gitu loh. Masyarakat tidak bisa disalahkan. Ya di mana-mana ekonomi mangkrak gitu loh. Bukan tidak ada yang berdagang, tidak. Yang berdagang banyak, yang membeli nggak ada. Jadi daya beli menurun. Menurunnya karena apa? Karena faktor ekonomi tadi. Ya. Ini serba susah loh, semuanya serba susah, ini susah, itu susah. Anda bertahan hidup aja hari ini, itu sudah syukur. Makanya saya bilang, jadi saya berharap buat kedepannya teman-teman semuanya, tolong ya sama-sama kita kawal. Apakah masih ada orang yang meminjam lebih dari 3 nantinya? Apakah pinjol tetap mencairkan dana pinjaman walaupun si nasabahnya sudah mengalami macet bayar sudah sejak tahun-tahun lalu? Sama-sama kita kawal. Jangan kita hanya biarkan aturan ini hanya aturan sepihak. Aturan dibentuk OJK untuk sama-sama dipatuhi. Dipatuhi oleh si pelaku usaha jasa keuangan. Jangan mereka nanti mengalami kerugian. Karena harus diperhatikan faktor tingkat kemampuan dari calon si nasabah ini. Kalau kita berikan terus-menerus pinjaman, yakin dia mampu. Sementara ini saja sudah macet. Ini saya mau bacakan satu berita dulu biar lebih jelas juga buat teman-teman semuanya. Pinjol masuk data slik OJK per 31 Juli 2025. Otoritas Jasa Keuangan OJK telah menetapkan mulai 31 Juli 2025, penyelenggara pindar atau pinjol wajib menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 11 tahun 2024. Informasi SLIK ini dapat menjadi salah satu bahan masukan untuk menilai kelayakan calon si debitur yang akan mendapatkan fasilitas kredit pembiayaan oleh Lembaga Jasa Keuangan Indonesia. Nah, benar kan? Saya bilang kan. Jadi SLIK itu bukan hanya semata thumbnail yang hanya ditampilkan di tempat OJK atau hanya dibaca-baca saja tapi tidak ditaati. Ini sebuah aturan demi menyelamatkan yang namanya si pindar tadi dari angka kebangkrutan, dari angka kerugian, supaya dia lebih meninjau, lebih menilai mana calon si debitur yang benar-benar layak gitu ya. Dengan langkah-langkah penguatan ini, industri pindar diharapkan dapat semakin sehat, transparan, akuntabel, serta membantu kebutuhan masyarakat, termasuk untuk pembiayaan produktif. Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan berlaku, OJK akan melakukan langkah penegakan kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku. Bagus ya, mudah-mudahan OJK sesuai dengan yang disampaikan. Kalau nanti ditemukan ada pinjol yang melakukan pelanggaran, kenyataannya dia memberikan pinjaman tanpa mempertimbangkan dengan matang,
Ya tolong OJK kasih tindakan tegas. Adapun pada dasarnya data OJK per Maret 2025, P2P Lending menyalurkan pembiayaan senilai 80,2 triliun. Sebanyak 2,77% atau 2,2 triliun antaranya masuk dalam kategori TWP 90 atau pinjaman yang belum dibayarkan oleh peminjam setelah 90 hari dari tanggal jatuh tempo. OJK mengimbau industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau Pindar untuk memperketat penerapan manajemen risiko sebelum memberikan pinjaman ke borrower fintech P2P Lending. Mantap itu. Jadi memang sebelum dia memberikan pinjaman ya harus menerapkan manajemen risiko ini. Jangan gegabah gitu loh. Ya, harus dipikirkan dengan matang. Dengan seperti itu, kalau sudah ada kematangan dalam penyaluran dana ini, otomatis si pinjol tidak perlu lagi tuh menyewa jasa-jasa deskol yang mulutnya sampah untuk mengintimidasi dan mengancam gitu loh. Ya, makanya pakailah cara-cara seperti ini supaya menemukan nasabah-nasabah yang berkualitas. OJK menegaskan penguatan manajemen risiko dilakukan melalui pengetatan prinsip repayment capacity sebagai dasar pemberian pendanaan. Ini diharapkan dapat memperkuat mitigasi risiko terhadap pemberi dana atau lender dalam platform Pindar yang memitigasi meningkatnya jumlah penerima dana atau borrower yang tidak melakukan pembayaran atau gagal bayar. Nah, itu makanya dipakailah pedoman yang disampaikan ini masuk ke dalam SLIK sebelum diberikan dananya kepada si calon si peminjam, diperhatikan juga layak atau tidaknya mereka ini diberikan pinjaman. Ya, jadi kurang lebih dari saya seperti itu buat teman-teman semuanya. Tolong nanti sama-sama kita kawal aturan ini dan itu akan diberlakukan 31 Juli. Setelah 31 Juli nanti kalau masih ada yang cair, khusus teman-teman yang sudah mengalami galbay, kalau masih ada pindar-pindar yang mencairkan pinjaman buat Anda, padahal Anda sudah macet bayar, Anda sudah galbay sebelumnya, tapi masih aja ada yang mencairkan setelah 31 Juli nanti, itu bonus buat Anda ya. Jadi selamat aja Anda mendapatkan tambahan bantuan dari pinjol gitu. Ya salah mereka sendiri. Udah tahu orang ini riwayatnya sudah jelek. Galbaynya sudah bukan main lagi. Macet kreditnya bukan 1 atau 2 aplikasi lagi. Tapi tetap aja ada yang cair. Ini kelasnya resmi loh. Ya sudah, itu berarti bonus buat Anda. Percuma dong ada patokan-patokan SLIK. Percuma ada patokan kredit scoring. Percuma semuanya yang dilakukan selama ini. Jadi nihil aja gitu loh kalau pinjol masih bertindak semau mereka. Ya, pendapat Anda isi di dalam kolom komentar. Mungkin dari saya cuma itu aja dan terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.